Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Simanjuntak dengan NIM 0805 1282 4290 48 dari kelas L2. Di sini saya akan melakukan proses registrasi, digitasi, dan layout, yang dimana registrasi pada peta itu merupakan proses menyamakan posisi peta atau citra dengan koordinat sebenarnya di permukaan bumi. Digitasi peta itu merupakan proses mengubah peta analog menjadi data digital dengan menggambarkan ulang fitur-fitur penting. Dan yang terakhir itu layout peta. Layout peta itu merupakan proses menyusun tampilan akhir peta agar informatif dan siap digunakan atau dicetak. Langsung saja ke penggunaannya. Di sini kita add data. Yang pertama itu registrasi. Kita add data, terus kita pilih ini sesuai NIM kita, data yang telah dikasih, terus add data. Di sini kita klik kanan, terus data frame, lalu pilih WGS 148, kita oke. Nah, kemudian kita kasih titik, kita masukin nilainya. Longitudenya itu yang ini, yang S. Di sini kita bisa buat titik, lalu kita oke. Nah, selanjutnya kita buat lagi kayak seperti tadi. Terus kita titik lagi. Terus kita buat lagi di sini. Terus ini kita kasih 00. Nah, keempat titik sudah kita buat. Terus kita ke file, terus export map, lalu kita buat namanya terserah kita. Nah, kita save dengan format TIFF, lalu kita klik save. Nah, setelah itu hasilnya kayak gini. Terus kita masuk ke digitasi. Kita klik katalog, terus kita bikin folder baru, terus kita klik kanan, kita new, terus ke save file,
Lalu kita ini ganti, kita pertama tuh kan mau bikin lautan, kita ganti jadi lautan. Terus ini kita bikin poligon karena lautan itu banyak. Terus ini kita WGS 1800, terus kita oke, terus kita oke. Nah, setelah itu kita ke editor, kita di sini start editing. Kemudian kita klik fit, lalu kita klik lautannya, terus kita pilih polygon. Nah, di sini kita pilih lautannya. Di sini saya akan Nah, di sini kita langsung udah buat. Setelah itu kita ke editor lagi, kita save edit, lalu kita stop edit. Nah, ini lautannya sudah. Terus kita bisa pilih colornya yang terserah kita. Birunya mau bikin biru yang mana. Nah, lautannya sudah. Nah, terus ini kita uncentang dulu. Kemudian kita bikin lagi seperti tadi, ke katalog. Kita bikin folder baru, kita save file lagi. Lalu kita bikin ini daratan. Kita mau buat daratan lagi. Ini tuh ini kita pilih lagi, kemudian oke. Lalu kita ke editor, kita start editing. Kemudian kita ke create feature, terus kita klik daratannya. Nah, kita memilih daratannya tuh ya terserah yang mana. Setelah itu kita ke editor lagi, kita save file, terus kita stop editing. Nah, daratannya ini bisa kita ganti warnanya, jadi terserah kita mau bikin yang mana. Terus kita uncentang lagi, terus kita buat lagi ke sini kayak tadi, kita save file, terus kita bikin sungai itu kan memanjang, jadi kita bikin polyline garis, terus kita ini klik WGS. Nah, kita ke save editor, kita start editor lagi, terus kita klik ini lagi, terus kita pilih line. Nah, kita pilih mana yang mau kita buat. Ini kan sungai, garis-garis ini. Nah, kita buat aja.
setelah itu kita ke save edit, terus kita ke edit, stop editing. Terus ini kita ganti warnanya terserah kita. Nah, kalau kita ini, nah, kayak gini jadinya. Nah, setelah kita buat semua keterangan-keterangannya, bakal aksi lakinya kayak gini. Nah, setelah ini kita akan ke layout kita, dimana kita bisa diklik di view atau enggak di sini. Sebelum ke situ kita ini dulu, print and speech and dan situ kita size-nya itu kita buat A4, terus landscape. Nah, kita oke. Setelah itu kita ke sini. Nah, di sini kita bisa ukur petanya. Kita atur dulu, ini klik kanan, option. Nah, ini untuk penggarisnya itu di layout view kita bisa lebarnya itu bisa 0,1, 0,1, tapi di sini kita gunain 0,1. Nah, di sini tuh kita di sini, terus di sini kita pilih ini rectangle, kita klik ini, kita tarik garis sampai ya kita garis
sampai menutupi semua ini, biar garis pinggirnya itu ada. Nanti kalau petanya sudah jadi, garis pinggirnya ada. Terus kita klik kanan, properties, ini fill colornya kita bikin no color, yang ini black. Nah, oke. Nah, itu sudah ada garis pinggirnya. Terus sini kita pilih grid, kita di grid, kemudian kita next, pilih yang atas, kita next, kita apply, kita oke. Nah, ini kan sudah ada. Ini yang kita klik lagi ke properties, terus kita pilih properties. Nah, ini kita ganti 3, terus di aksesnya ini kita juga ganti 3. Terus ini label lagi, kita kan tadi kiri kanannya itu belum sama, terus biar kiri kanannya itu sama, kita centang left sama right, terus kita apply, kemudian kita klik OK. Terus nah, di sini ini yang kiri sama kanannya sudah sama. Kemudian kita bikin di sini keterangannya. Setelah itu kita bisa tambah teks. Di sini kita bisa buat judulnya, kita bisa ganti namanya itu peta pengelolaan. Kita sesuaiin aja dengan peta yang kita buat. Nah, di sini ukurannya kita bisa bikin fontnya itu bisa kita ganti. Di sini ukurannya bisa kita buat terserah sih. Terus kita bold. Nah, kemudian kita buat lagi rectangle-nya itu. Kita buat arah mata angin sama ini, kita klik insert, terus kita pilih mark arrow, terus di sini kita bebas milih apa aja buat ini, terus klik OK. Nah, ini di sini bisa kita ini bisa nah, kemudian kita ke insert lagi, kita ke insert scalar bar, kita pilih yang scalar bar 2, terus kita ke properties. Nah, di properties ini kita ganti ke kilometer. Nah, ini kita ganti ke km. Nah, kita OK, terus kita OK. Nah, ini kita taruh di sini. Kemudian ke insert lagi, kita scale text. Di scale text ini kita pilih yang ini yang paling atas. Terus kita ke
properties. Ini kita pilih absolute, terus kita oke. Nah, setelah itu kita oke. Ini kita pilih di sini. Kemudian kita ke insert. Nah, di sini ada legenda. Nah, di sini di legenda ini untuk barisnya dua, terus kita next. Terus ini kita ganti legenda, terus kita next. Nah, ini kita tinggal taruh di sini. Kemudian untuk membuat peta di sini itu kita ke insert, terus data frame. Nah, di data frame ini kita klik kanan, terus add data. Nah, kita masukin yang ini KABU 2010 SHP, kita klik add. Nah, kemudian kita klik kanan lagi, kita ke properties, kita ke ini yang extends indikator, terus kita pindahin ke sebelah sini, lalu kita klik add play, terus oke. Nah, di sini kita bisa sesuai kotak. Nah, terus selanjutnya kita bisa bikin ini. Sini itu nama kita, nama pembuat. Kita di sini tambah teks. Nah, di sini kita tulis nama kita. Kita taruh tengah, terus kita oke. Nah, untuk fontnya itu bisa kita ini fontnya Times Roman, terus ukurannya itu kita bold. Kemudian kita nah, di sini akan kita tambahkan logo. Itu kita ke insert, terus picture, kemudian kita masukin logonya yang mau kita buat. Kita ke insert lagi, terus picture. Nah, untuk hasil akhirnya itu kurang lebih seperti ini. Terus kita ke file, terus export map, terus kita simpan dalam bentuk PNG. Kita save. Oke, balik. Kesimpulan yang dapat sampaikan pada pengolahan data, registrasi, digitasi, dan layout peta adalah registrasi dilakukan untuk menyelaraskan peta hasil pindahan atau citra satelit dengan sistem koordinat yang benar, sehingga data spasial memiliki posisi geografis yang akurat. Kemudian digitasi itu bertujuan untuk mengubah data analog menjadi data digital berbentuk vektor atau titik, garis, dan poligon agar dapat dianalisis dan diolah lebih lanjut. Kemudian layout peta merupakan tahap akhir untuk menyusun tampilan peta secara informatif dan estetis, lengkap dengan elemen penting seperti legenda, skala, judul, dan arah utara. Kemudian
Tahap ini saling berkaitan dan memastikan bahwa peta yang dihasilkan akurat, mudah dipahami, dan siap digunakan dalam berbagai keperluan analisis maupun presentasi geospasial. Saran yang dapat saya sampaikan pada saat praktikum kali ini adalah untuk kakak, abang, dan pemateri, saat menjelaskan PPT itu suaranya lebih dikuatin lagi, supaya yang di bagian belakang terdengar, dan lebih pelan-pelan supaya praktikal lebih mengerti. Dan juga saat melakukan pengolahan data, kakak dan abang pemateri saat melakukan pengolahan itu lebih pelan-pelan agar praktikan lebih memahami dan bisa mengikuti proses pengolahan data tersebut. Dan juga untuk praktikan lebih dikondusifkan lagi agar praktikum berjalan dengan lancar. Sekian yang dapat saran yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.